Pemuda 23 tahun asal Semarang ini jadi kaya mendadak hanya dengan foto-foto selfie-nya. Kok bisa? Sultan Gustav Al-Ghazali atau yang lebih dikenal dengan julukan Ghazali Everyday adalah seorang mahasiswa di Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS. Baru-baru ini ia menjadi terkenal karena mendadak menjadi miliarder setelah menjual foto-foto selfie-nya melalui bisnis non-fungible token atau NFT di akun OpenSea dan meraup keuntungan hingga 1,7 miliar rupiah. Semua fotonya tampak hampir sama dengan wajah tanpa ekspresi yang menatap ke kamera. Kepada Kompas.com, Ghazali bercerita bahwa awalnya ia mengumpulkan foto selfie-nya dengan tujuan membuat video time-lapse. Ia telah melakukan selfie setiap hari selama 5 tahun, sejak lulus dari SMK di tahun 2017 hingga tahun 2021. Ghazali kemudian memberanikan diri mengunggah koleksi foto selfie-nya pada akhir Desember 2021 lalu di akun OpenSea miliknya. Awalnya saya bayangin NFT itu isinya 2D, 3D atau karya yang bagus. Tapi saya mikir, kayaknya lucu juga kalau salah satu kolektor ada yang punya muka saya, kata Ghazali. Foto-foto selfie-nya yang berjumlah 932 foto itu pun mulai dijual sebagai produk NFT pada 10 Januari 2022. Melalui podcast Deddy Corbuzier, Ghazali mengaku terkejut ketika di hari pertamanya promosi melalui akun Twitter ada yang membeli fotonya seharga $3 atau setara Rp43.000. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir ada orang yang mau membeli foto-foto selfie-nya sehingga ia hanya menjualnya dengan harga rendah. Tapi siapa sangka ternyata lebih dari 230 fotonya dibeli di hari kedua. Sampai akhirnya di hari ketiga, semua fotonya telah laku terjual. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp47.000 hingga yang termahal mencapai 3,1 miliar. Menurut Ghazali, awalnya foto-foto selfie-nya dipromosikan oleh komunitas NFT Indonesia. Kemudian beberapa orang mulai tertarik membelinya, bahkan Arnold Purnomo atau Chef Arnold juga ikut membeli sebanyak 25 foto. Dari situlah banyak orang jadi tertarik untuk membelinya, tak hanya orang Indonesia tapi juga dari luar negeri. Ghazali mengatakan total pendapatannya hingga 1,7 miliar rupiah akan digunakan untuk investasi di masa depan, diberitakan oleh Detik.com. Setelah lulus kuliah, ia berencana untuk bekerja dan mencari pengalaman di studio animasi, sebelum akhirnya membuat studio animasi sendiri. Lalu, apa itu NFT? Setelah ini akan ada video tentang NFT dan berita lainnya mengenai blockchain serta cryptocurrency. Jadi, tonton sampai selesai ya! Non-fungible tokens kini telah mengambil alih internet. Tapi, non-fungible token? Berikut detailnya. Penjualan non-fungible token dari Bored Ape Yacht Club telah melampaui $1 miliar didorong oleh kolektor selebritas seperti Eminem yang memicu lebih banyak pertanyaan tentang NFT. Business Insider melaporkan NFT adalah representasi digital dari karya seni atau koleksi lain yang terkait dengan blockchain, catatan kepemilikan digital yang disimpan di banyak komputer yang berbeda, sebagian besar di jaringan Ethereum. Ketika orang membeli NFT, mereka membeli hak atas token unik di dalam blockchain. Token ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan nilai finansial, tapi tidak seperti dolar atau Bitcoin, di mana unit moneter individu yang setara memiliki nilai yang sama persis. Setiap NFT memiliki nilai tersendiri, seperti rumah tua atau mobil klasik. Dalam kasus Bored Ape Yacht Club, misalnya ada 10.000 ekor kera, masing-masing dengan peringkat properti yang berbeda dalam hal kelangkaan. Di balik kombinasi seni digital dan blockchain ini adalah upaya untuk menciptakan kelangkaan digital buatan. Blockchain digunakan untuk mengikat asal aset digital yang memungkinkan kepemilikan dibuktikan dan terbatas, yang cenderung akan meningkatkan nilai. Kepemilikan ini tidak harus dengan jangkauan sangat luas, dengan hak cipta karya seni, hak untuk membuatnya tersedia atau tidak tersedia di dunia pada umumnya, seringkali bukan bagian dari pembelian token, menurut The Conversation. Tapi The Verge merangkum daya tarik finansial konsep tersebut seperti ini. Siapapun dapat membeli cetakan Monet, tapi hanya satu orang yang dapat memiliki yang asli. Dua grup hacker curi $1 miliar di penukaran cryptocurrency.
Sebuah laporan baru dari perusahaan pengawasan digital Chainalysis menuduh dua kelompok peretas bertanggung jawab atas sebagian besar kejahatan dunia maya yang dilakukan terhadap pertukaran mata uang digital. Gabungan kedua kelompok telah mencuri sekitar $1 miliar dalam cryptocurrency. Menurut Bitcoin.com, Chainalysis mengidentifikasi dua kelompok di belakang banyak peretasan di lapangan dalam laporan terbaru kejahatan kripto. Para analisis mengatakan rata-rata setiap peretasan dari salah satu dari dua kelompok itu melibatkan sekitar $90 juta per insiden. Menurut laporan itu, setidaknya 50% cryptocurrency curian dikonversi ke mata uang keras melalui beberapa jenis layanan konversi dalam 112 hari setelah peretasan. Chainalysis mengatakan 64,3% dana dikirim ke pertukaran cryptocurrency terpusat, 11,9% ke pertukaran peer-to-peer, dan 23,8% lainnya menggunakan layanan konversi seperti layanan percampuran, ATM Bitcoin, dan situs perjudian. Laporan itu menemukan pertukaran secara teratur memproses dana curian, memungkinkan para peretas untuk mengkonversi dana ke mata uang tradisional atau mata uang digital lainnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dana curian terlihat seperti berasal dari pemilik sah ke bursa, bukan diretas. Mungkin juga sulit bagi pertukaran untuk mengetahui apakah cryptocurrency telah dicuri tanpa memiliki perangkat lunak investigasi khusus.